Shalom, selamat tahun baru Bapak Ibu semua. Saya ucapkan dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan Kaleidoskop The Bereans Watchman, The Journey of 2021. Untuk kesempatan yang pertama, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua, terutama rekan-rekan Bereans, untuk mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus Kristus tentunya yang sudah membimbing kita semua dan juga menyertai perjalanan tahun 2021 di tahun yang bisa kita katakan tahun yang tidak mudah, ya. Namun Tuhan selalu beserta kita karena memang Dia sudah berkata bahwa dia Immanuel, dia akan menyertai kita. Jadi Yesus Kristus akan menyertai kita baik dalam keadaan yang baik di mata manusia ataupun tidak baik di mata manusia. Namun kita pegang janjinya dengan kuat bahwa dia akan selalu menyertai kita. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Bereans tidak memiliki program awal tahun. Jadi tidak seperti organisasi-organisasi gereja, baik organisasi gereja besar atau organisasi gereja yang mungkin nggak terlalu besar begitu ya, yang memiliki program awal tahun dan mengatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun pelipat gandaan, atau tahun 2021 adalah tahun multiplikasi, tahun 2021 adalah tahun dari kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih besar lagi, atau tahun 2021 adalah tahun yang segala macamnya yang mereka ingin sebutkan, tapi mereka selalu berkata bahwa itu dari Tuhan. Bereans tidak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mengikuti Bereans dari sejak 2020 atau mungkin sejak awal tahun, saya yakin dan percaya Anda tidak akan pernah mendengar bahwa kami mengatakan hal-hal seperti itu. Namun pada kenyataannya sembari berjalannya tahun 2021, kami mendapati bahwa ternyata di tahun 2021 ini Tuhan membawa Bereans Watchman untuk menyingkapkan ciri-ciri dari serigala. Ya, ciri-ciri dari serigala dan siapa saja itu serigala, bagaimana ajaran-ajaran serigala-serigala tersebut, begitu ya. Itu yang kami dapati ternyata gitu ya. Kami baru sadari ketika sudah mau sampai di penghujung tahun 2021, kami baru menyadari bahwa ternyata Tuhan membawa kami di tahun 2021 untuk menyingkapkan ciri-ciri serigala-serigala dan juga siapa itu serigala-serigala. Oke. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari serigala-serigala ini, maka kita akan mengetahui dan menyadari sebenarnya selama ini siapa yang menuntun kita. Apakah Sang Firman yang adalah gembala yang baik, yang adalah Sang Gembala Agung, dialah yang menjadi gembala kita, dialah yang menuntun kita, atau selama ini kita dituntun oleh seekor serigala yang mengenakan pakaian domba, yang menyamar menjadi domba. Jadi selama tahun 2021 ini Bereans dibawa oleh Tuhan gitu ya untuk mendalami ciri-ciri dari serigala-serigala dan juga semua pengajaran-pengajaran serigala seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa melihat semuanya dan kita menguji semuanya berdasarkan firman Tuhan. Dan besar harapan kami buat Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti Bereans Watchman sejak awal tahun 2021, Anda bisa memiliki kemampuan untuk melihat gitu ya, dan juga menguji siapa saja yang menjadi serigala, dan mungkin juga itu adalah pemimpin organisasi gereja Anda. Berikutnya, Bapak Ibu, Anda bisa lihat di sini. Perlu Anda ketahui bahwa kami, Bereans Watchman, tidak pernah mengucapkan subscribe, like, and share, atau saya, ataupun para pembicara yang lain gitu ya. Belum pernah dari mulut kami mengucapkan untuk meminta Anda untuk mensubscribe, like, and share channel kami. Karena yang paling penting karena bagi kami, channel YouTube Watchman Community ini adalah untuk kepentingan Tuhan. Jadi memang channel YouTube ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mencintai kebenaran firman Tuhan. Nah, saya harus sampaikan seperti ini Bapak Ibu ya. Ketika Anda mensubscribe channel kami,
tapi Anda juga mensubscribe channel para serigala-serigala. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi motivasi Anda mensubscribe channel kami? Apakah hanya untuk menjadi sebuah pandangan alternatif? Atau hanya supaya karena nggak enak hati sama kami gitu? Saya nggak tahu. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi motivasi Anda? Anda subscribe channel kami, lalu Anda juga mensubscribe channel para serigala-serigala. Apakah karena Anda anggap mereka, serigala-serigala itu adalah orang-orang yang terkenal di dunia kekristenan? Atau memang Anda suka dengan apa yang disampaikan oleh para serigala tersebut? Karena memang mungkin apa yang disampaikan oleh para serigala tersebut memuaskan keinginan telinga Anda, ya, memuaskan keinginan telinga Anda, atau mungkin memberi makan kedagingan Anda. Ini hal yang harus Anda ketahui, Bapak Ibu. Tolong perhatikan baik-baik ya. Ini yang harus Anda ketahui. Tahukah Anda, ketika Anda mensubscribe, melike, and share channel para serigala-serigala tersebut, Anda sedang membuat mesin algoritma YouTube menempatkan video-video para serigala tersebut pada posisi trending, sehingga video-video penyesatan tersebut akan lebih sering muncul. Dengan demikian, perhatikan baik-baik, dengan demikian, Anda sudah berkontribusi dalam penyesatan domba-domba Kristus. So, hati-hati Bapak Ibu. Jadi jangan terkejut, ya, perhatikan baik-baik. Jadi jangan terkejut ketika nanti Tuhan Yesus Kristus mengkategorikan Anda sebagai orang-orang yang mengerjakan kejahatan seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat yang ke-23. Sebagai komitmen dari Bereans, begitu ya, dari seorang Bereans, dari Bereans Watchman, kami selalu berkomitmen dan memiliki prinsip adalah kami akan selalu membagikan Sang firman yang menjadi daging. Kita akan selalu menyajikan roti yang tidak beragi. Kita akan selalu menyajikan sang roti hidup itu. Kita akan selalu menyajikan sang firman yang menjadi daging tersebut. Itulah yang akan kita sajikan kepada Bapak Ibu semua, para pendengar dari channel Bereans ini, begitu ya. Kami berusaha untuk mengeluarkan atau membuang semua ragi yang ada. Dan kami mau memastikan yang kami bagikan atau yang kami sajikan kepada Bapak Ibu itu murni adalah roti yang tidak beragi. Walaupun kami sadar memang banyak ya, bisa dikatakan banyak sih, memang masih banyak orang-orang yang memang menyukai roti yang beragi atau bisa dibilang ya memang yang beracun begitu. Mereka menyukai makanan yang empuk, roti yang empuk, dan roti yang mungkin teksturnya lembut gitu ya, yang mudah dikunyah. Mereka nggak suka roti yang tidak beragi, yang memang keras dan yang memang sesuai dengan standar firman Tuhan. Mereka nggak suka. Memang saya tahu, saya sadar akan hal tersebut, tapi memang bagian dari komitmen kami dari Bereans Watchman, kami akan selalu menyajikan roti yang tidak beragi, yaitu sang roti hidup itu, firman yang menjadi daging tersebut. Ya, Anda bisa lihat Bapak Ibu semua dari gambar ini gitu ya, dimana ini adalah yang menjadi perjalanan kami sepanjang tahun 2021, dimana ya saya mesti katakan Tuhan yang membawa kami gitu ya untuk menyingkapkan siapa itu serigala-serigala, bagaimana ciri-cirinya begitu ya, dan mengapa serigala-serigala itu berpakaian domba. Dan ya Tuhan yang singkapkan, bukan kami sih, karena memang Tuhan yang memberikan firman-Nya begitu yang sudah tertulis dari ribuan tahun lalu untuk kami gali, untuk kami sharingkan kepada Bapak Ibu semua. Dan saya harap untuk para pendengar yang memang sudah mengikuti gitu ya, kalau Anda lihat nanti dari 17 sesi sharing yang pernah kami sharingkan kepada Bapak Ibu semua, Anda akan sadar bahwa memang ternyata sepanjang tahun 2021 ini kita dibawa untuk menyingkapkan ciri-ciri serigala dan siapa itu serigala-serigalanya ya. Oke Bapak Ibu, lebih lanjut Anda bisa lihat di sini ya. Tahun 2021 itu kami memulainya dengan sebuah program lanjutan, yaitu adalah online Bible Course, di mana online Bible Course ini sudah kami mulai sejak 15 November 2020 kalau Anda lihat
lihat ya di e-flyer yang ada. Kami pernah 2 kali mengadakan online Bible course ya untuk di sepanjang tahun 2021 ini. Jadi begitu mulai awal tahun bulan Januari itu udah bisa dibilang sih udah mau selesai lah. Udah tinggal 4 kali pertemuan lagi dari 10 kali pertemuan kelas yang kami adakan. Di mana kelas ini adalah untuk membuat Anda atau melatih Anda untuk bisa menggali firman Tuhan secara teknis. Jadi bukannya yang mengandalkan Tuhan berbicara pada saya, Roh Kudus berbicara pada saya, bukan yang seperti itu ya, tetapi yang memang mengajarkan atau membimbing Anda untuk selalu ada dalam rel firman Tuhan begitu. Jadi semuanya berdasarkan bahasa asli, baik bahasa Hebrew atau bahasa Greek, semuanya based on Bible. Jadi semuanya apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda pelajari, itu semuanya harus Anda buktikan bahwa itu ada dalam firman Tuhan, begitu ya. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, kami sempat mengadakan 2 kali ya di lanjutan dari tahun 2020, 15 November 2020, dan juga kami memulai angkatan yang kedua pada tanggal 9 Mei 2021. Dan saya bersyukur sekali dari kelas online Bible Course ini dihasilkan atau muncul orang-orang yang punya kualifikasi yang sama untuk bisa sharing firman Tuhan di Bereans Watchman. Ya. Dan juga perlu Bapak Ibu ketahui, memang kelas online Bible Course ini untuk membuat Anda menjadi dewasa dalam Tuhan, jadi bukan menjadi anak kecil yang akan selalu siap akan membuka mulutnya untuk siap disuapin makanan, begitu ya, bukan, tapi untuk membuat Anda menjadi tumbuh dewasa, menjadi orang yang gagah perkasa dalam Tuhan, gitu ya, karena orang yang dewasa lah yang akan mengkonsumsi makanan keras yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, begitu ya. Jadi kalau Anda mengikuti online Bible Course ini, Anda akan menjadi orang-orang yang tidak akan mudah ditipu oleh serigala-serigala tentunya, dan Anda akan menjadi orang-orang yang punya kualifikasi atau punya kemampuan untuk menguji setiap firman yang Anda dengar. Ya, Anda bisa membedakan mana yang palsu dan mana yang asli tentunya ya, karena kalau orang di depan mimbar begitu ya, dan dia punya gelar misalnya pendeta, dia punya gelar sinodal yang lain dan apapun itu gitu ya. Seringkali saya perhatikan jemaat sudah langsung kehilangan nalarnya dan langsung menganggap semua yang disampaikan oleh orang tersebut adalah kebenaran, adalah firman Tuhan. Padahal belum tentu demikian ya Bapak Ibu ya. Jadi buat rekan-rekan yang sudah pernah mengikuti online Bible Course, saya yakin dan percaya Anda sudah menikmati manfaatnya. Ya, bisa membedakan mana yang false, mana yang palsu, dan mana yang kebenaran firman Tuhan. Karena begini Bapak Ibu, kalau Anda lihat dari seorang Nazi gitu ya, Joseph Goebbels ya, dia berkata apa? Jika kita mengucapkan kebohongan secara masif gitu ya, dan terus mengulang-ulangnya, maka orang akan mempercayai kebohongan tersebut. Jadi kalau kebohongan itu dikatakan secara masif gitu ya, secara besar dan diulang-ulang, maka ya nggak heran kalau jemaat itu seringkali jadi mempercayai kebohongan tersebut. So, Bapak Ibu, ini yang harus saya sampaikan. Banyak dari orang-orang yang mengikuti online Bible Course ini menyadari bahwa selama ini yang mereka dengar itu adalah kebohongan. Selama ini yang mereka dengar dari organisasi gereja mereka, tempat di mana mereka bernaung, ternyata mereka sadar bahwa selama ini yang mereka dengar itu tidak ada dalam firman Tuhan, atau itu hanyalah hikmat manusia, begitu ya. Tidak ada dalam firman Tuhan. Itu semua adalah kebohongan. So, Bapak Ibu, saya mau mengajak Anda semua untuk bisa melihat firman Tuhan dari kebenaran, dari lensa firman, dari kebenaran yang sejati. Bukan dari apa kata orang. Ya. Nah, itulah yang kelas online Bible Course lakukan, ya. Dan saya
Gak heran Bapak Ibu ya kalau memang ternyata yang mencintai firman itu sedikit ya, karena memang firman Tuhan sudah berkata, Yesus sendiri berkata di Matius 7 ayat yang ke-13 sampai 14, masuklah melalui pintu yang sesak itu karena perhatikan baik-baik, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jadi pintu yang lebar dan jalan yang luas itu menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi banyak orang. Yesus sudah menubuatkan bahwa banyak orang masuk melalui pintu yang lebar dan jalan yang luas yang menuju kepada kebinasaan. Anda bisa lihat lagi di ayat yang 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Anda bisa lihat baik-baik, dan sedikit orang yang mendapatinya, yang mendapati pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu. Makanya perintahnya di ayat yang ke-13, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ya, Anda bisa lihat baik-baik Bapak Ibu. Jadi saya harus bicara jujur kepada Bapak Ibu semua ya. Jadi kelas online Bible Course ini diadakan dan memang Berean Watchman ini ada ya, walaupun subscribernya sedikit ataupun walaupun peminatnya sedikit, it's okay, nggak apa-apa. Kalau buat saya it's okay, nggak apa-apa, karena ini pertanyaan yang pernah saya tanyakan kepada diri saya begitu ya. Bagaimana kalau cuma 1% dari orang-orang Kristen gitu ya, dari orang-orang yang mengaku mereka Kristen dan hanya 1% yang mengikuti kebenaran. Saya harus katakan, saya akan berjuang untuk itu. Saya tetap akan menyampaikan firman kebenaran. Walaupun peminatnya sedikit, begitu ya, walaupun lebih banyak orang yang ingin mendengar dongeng, it's okay, nggak apa-apa buat saya. Saya akan tetap berjuang untuk itu, menyampaikan firman kebenaran sejati. Ya, bagaimana kalau 0,1%? Sama, saya juga tetap akan menyampaikan kebenaran yang sejati. Bagaimana kalau 0,01%? Sama, saya juga akan tetap menyampaikan kebenaran yang sejati. Bagaimana kalau di bawah, lebih kecil dari 0,01%? Saya harus katakan Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Matius 7 ayat ke-13 sampai 14 itu sudah sangat jelas. Sedikit orang yang mendapati pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Jadi ya nggak usah heran kalau nanti memang pengikutnya, orang-orang yang mau mengikuti kebenaran itu memang pasti sedikit. Nggak perlu heran, nggak perlu bingung, nggak perlu merasa kita benar atau enggak ya. Oke? Nah, ini sertifikat online Bible Course yang kami berikan kepada para peserta yang sudah mengikuti online Bible Course. Anda bisa lihat di sini. Ya, ini buat mereka yang setia mengikuti dari awal sampai selesai, begitu ya. Anda bisa lihat kami memberikannya di sini adalah sertifikat of loyalty. This certificate is given to ya ini mungkin nama Anda ya. Ini buat refresh kalau Anda yang mengikuti. Karena sudah berkomitmen untuk tetap setia mendengar dan menyampaikan firman Tuhan yang akurat dan menjaga iman dalam Kristus Yesus selamanya, meskipun harus mengorbankan hidupnya untuk menjaga loyalitas ini. Ya, ini yang kami berikan sertifikat kepada mereka yang sudah selesai mengikuti online Bible Course ya. Dan saya harap untuk rekan-rekan yang sudah pernah mengikuti, saya harap dan saya yakin dan percaya Anda akan tetap hanya mendengar dan menyampaikan firman Tuhan yang akurat ya. Nah, Bapak Ibu, dari tadi kami sudah membahas, menyampaikan tentang tahun 2021 adalah tahun di mana Tuhan membawa kami untuk menyingkapkan ciri-ciri serigala dan menyingkapkan siapa saja serigala-serigalanya. Ya tentu saja kalau siapa serigala-serigalanya nggak akan kita bahas lah ya di kaleidoskop ini gitu ya, karena ya buat apa juga gitu ya. Jadi kita akan sedikit review aja ya, siapakah serigala-serigala. Anda bisa lihat ya dari Matius 7 ayat 15, Anda bisa refresh sedikit. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan
LAI berkata menyamar ya, tapi bahasa asli berkata endumasin, yaitu memakai pakaian domba atau mengenakan pakaian domba. Tetapi sesungguhnya, tetapi yang sebelah dalamnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi dari Matius 7 ayat 15 sebenarnya jelas sekali ya Bapak Ibu ya, kalau serigala yang buas itu adalah nabi-nabi palsu. Jadi clear banget sebenarnya, serigala yang buas itu adalah nabi-nabi palsu dari ayat ini, ya kan? Nabi-nabi palsu datang kepadamu dengan memakai pakaian domba, tetapi yang sebelah dalamnya mereka adalah serigala yang buas. Anda bisa lihat, ya, jadi serigala yang buas itu adalah nabi-nabi palsu, dan nabi palsu itu mengenakan pakaian domba. Nah, tapi firman Tuhan dalam Matius 10 ayat yang ke-16 berkata apa? Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ini berarti apa? Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah nabi palsu. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Anda bisa lihat di sini. Jadi Tuhan mengutus kita itu memang kita tuh ada domba-dombanya Tuhan ya, dan perhatikan baik-baik, kalau memang Anda domba-dombanya Tuhan, Anda akan mendengarkan suara Tuhan. Anda tidak akan mendengarkan suara serigala. Kalau memang Anda domba-dombanya Tuhan, kecuali Anda memang ya bukan dombanya Tuhan begitu ya, ya memang Anda mungkin telinga Anda akan lebih nyaman mendengar lolongan serigala. Oke ya, jadi udah jelas sekali dalam Matius 7 dan Matius pasal yang ke-10, kita yang domba-dombanya Tuhan, kita diutus ke tengah-tengah nabi-nabi palsu. Lebih lanjut Bapak Ibu, Anda bisa lihat dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-29, ini Paulus berkata apa? Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Jadi nabi-nabi palsu akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Kan nggak mungkin dong Paulus ngomong misalnya serigala-serigala itu, yaitu adalah serigala-serigala secara literal. Kan nggak mungkin, ini semua adalah figuratif. Jadi figuratifnya serigala-serigala, firman Tuhan mengatakan serigala-serigala itu siapa? Nabi-nabi palsu. Jelas. Ya, Matius 24 ayat 11 Anda bisa lihat lagi, banyak nabi palsu akan muncul. Jadi banyak serigala akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu tolong, di kaleidoskop ini saya harus kembali mengingatkan, perhatikan kata banyak. Banyak yang masuk melalui pintu yang lebar dan jalan yang luas. Banyak nabi palsu menyesatkan banyak orang. Jadi hati-hati kepada mereka yang banyak. Dan hati-hati jika Anda bangga bahwa Anda terhitung di kumpulan orang banyak. Hati-hati. Ya. Oke, saya nggak akan membahas materi terlalu dalam karena ini kaleidoskop ya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan serigala-serigala akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ini di Matius 24 ya, kayak yang tadi kan di Matius 24 ayat yang ke-11, sekarang di Matius 24 ayat yang ke-24. Ingat, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Orang-orang pilihan itu sedikit. Karena yang banyaknya pada kemana? Ya sudah disesatkan. Disesatkan oleh siapa? Serigala-serigala. Siapa serigala-serigala? Nabi-nabi palsu. Apa itu nabi-nabi palsu? Siapa itu nabi-nabi palsu? Mereka yang menyampaikan firman yang lain, yang bukan firman yang dari Tuhan. Mereka ketika menyampaikan firman, pasti mereka bilang itu firman Tuhan. Tapi kenyataannya apakah itu firman Tuhan? Jawabannya tidak. Bagaimana kita bisa tahu itu firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Ya, dengan membacanya sesuai firman Tuhan dong. Ada dalam firman Tuhan atau enggak? Diujinya ada di firman Tuhan atau tidak? Ya. Lebih lanjut Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Bahkan di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21 berkata apa? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu. Dan di ayat yang keempat ini, 1 Yohanes 4 ayat yang pertama, di 1 Yohanes 4 ayat yang pertama,
Ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab, perhatikan lagi, firman Tuhan konsisten, sebab banyak serigala-serigala yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Lebih lanjut Anda bisa lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang kelima, serigala-serigala berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Apa sih yang mereka bicarakan tentang hal duniawi? Bagaimana kalau ikut Yesus, kamu akan kaya. Ikut Yesus, kamu akan sukses. Kalau kamu memberi gitu ya, perpuluhan, kamu akan dikembalikan 100 kali lipat, akan dikembalikan berlipat-lipat-lipat. Yang seperti itu Bapak Ibu. Ya. Dan firman Tuhan sudah menuliskan dengan jelas, dan Anda bisa baca kalimat terakhir, dan dunia mendengarkan mereka. Dunia mendengarkan lolongan serigala-serigala tersebut. Kenapa dunia mendengarkan lolongan serigala-serigala tersebut? Karena memang sama-sama berasal dari dunia. Oke? Dan kalau Anda baca ayat sebelumnya dan ayat setelahnya, di ayat yang ke-6, di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, itu dijelaskan bahwa kita berasal dari Allah. Ya. So, Bapak Ibu, tahun 2021 saya harus sampaikan sekali lagi, tahun 2021 Tuhan Yesus Kristus membawa Berean Watchman untuk menyingkapkan ciri-ciri serigala, yaitu nabi palsu. Lebih lanjut Bapak Ibu, Anda bisa lihat ayatnya di sini dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua sampai keempat, beritakanlah firman, beritakanlah logon. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Didake, bahasa Inggrisnya doktrin. Ya. Jadi beritakanlah firman. Kalau Anda pernah membaca dalam Yohanes 17 ayat ke-17, itu ditulis dengan jelas di sana, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang harus kita beritakan adalah kebenaran. Beritakanlah kebenaran, beritakanlah aletheia, beritakanlah firman. Beritakanlah sang firman, firman yang menjadi daging, beritakanlah firman. Ya. Ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya, firman Tuhan sudah menubuatkan, jadi sejak abad yang pertama, firman Tuhan sudah menubuatkan, akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru di daskalos, ya, pengajar-pengajar menurut nafsunya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Mereka akan memalingkan telinganya dari aletheia. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya, firman-Mu adalah aletheia. Akulah sang firman yang menjadi daging. Akulah sang kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi mitos, bagi dongeng. Akan datang waktunya. Tapi ini sudah dinubuatkan dari abad yang pertama. Jadi kapan itu waktunya datang? Ya hari-hari yang jahat ini sekarang. Anda nggak bisa berkata bahwa ini nanti lagi. Enggak, sekarang. Karena ini sudah dinubuatkan dari abad yang pertama. Ya, Anda bisa lihat. Jadi yang dikumpulkan adalah guru-guru, pengajar-pengajar apa? Pengajar-pengajar dongeng. Bapak Ibu, ini statement yang sering saya ucapkan di tahun 2021 ya, dan akan saya ulang lagi dengan jelas di kaleidoskop ini ya. Di mana para pendongeng berkumpul, disitulah pengajar dongeng diundang. Disitulah guru-guru dongeng, guru-guru yang mengajarkan dongeng diundang. Ya. Dan apalagi firman Tuhan sudah mengatakan banyak. Oke, Bapak Ibu, saya akan mereview dari pertemuan-pertemuan kita di mana kita ada sepanjang tahun, kita ada 17 kali pertemuan ya, sepanjang tahun ya 17 pertemuan dibandingkan dengan satu tahun ada 52 minggu ya, berarti ada sepertiga lah ya.
3 minggu sekali lah ya, 3 minggu sekali kita mengadakan pertemuan ya, Bereans mengadakan pertemuan. Ya ini rata-rata, Bapak Ibu, kenyataannya sih nggak 3 minggu sekali, ya. Tapi rata-ratanya aja. Anda bisa lihat ya, untuk pertemuan yang pertama ya, kita mengadakannya pada tanggal 28 Maret 2021. Anda bisa lihat di sini kita membahas 4 perumpamaan kerajaan sorga. 4 perumpamaan kerajaan sorga dari Matius 13. Kenapa kita bahas hanya 4 padahal ada 8 perumpamaan di sana? Karena hanya ada 4 perumpamaan yang tidak diartikan oleh Yesus. Tapi Yesus bertanya kepada murid-muridnya yang notabene semuanya adalah orang Yahudi, mengertikah kamu akan semuanya itu? Dan murid-murid yang semuanya orang Yahudi itu menjawab, kami mengerti. Ya, kami mengerti. Jadi 4 perumpamaan ini kita bahas dengan metode firman mengartikan firman tentunya. Ya, semua ya, saya akan ngomong di depan dulu bahwa semua sharing Bereans Watchman itu menggunakan metode firman mengartikan firman. Jadi 4 perumpamaan kerajaan sorga ini yang tidak diartikan oleh Yesus, kita membahasnya, kita mengartikannya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukan berdasarkan hikmat kita, bukan ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang next meeting kita ya pada tanggal 11 April 2021, dan Anda bisa lihat pembicaranya bukan saya ya, pembicaranya adalah seorang lulusan dari kelas OBC ya, dan dia membawakan tentang persepuluhan, sebuah tema yang cukup panas atau cukup unik begitu ya. Karena kenapa saya katakan cukup unik? Karena serigala-serigala ini mengajarkan kepada jemaatnya gitu ya. Ketika mereka mengajarkan tentang kekudusan hidup, mereka mengatakan bahwa bait suci itu adalah kita. Bait suci itu adalah tubuh kita. Tapi ketika mereka sedang mengajarkan uang atau perpuluhan, mereka langsung switch dengan cepat bahwa bait suci itu adalah gedung gereja, organisasi gereja. Nah ini yang hebatnya serigala-serigala tersebut gitu ya. Namun yang anehnya jemaat-jemaatnya ya nurut-nurut aja begitu ya. So kalau Anda mau lihat firman Tuhan yang akurat seperti apa dengan metode firman mengartikan firman tentang persepuluhan, silakan Anda bisa ikuti ya di channel YouTube kami. Berikutnya Anda bisa lihat lagi tanggal 18 April di mana seorang pembicaranya juga berasal dari kelas online Bible Course dari kelas OBC gitu ya, di mana dia membahas tentang 5 fungsi eklesia ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas tentang 5 fungsi eklesia yang selama ini diartikan oleh serigala-serigala adalah 5 jawatan gereja, 5 departemen gereja. Itu sebabnya banyak pertanyaan atau pertentangan, apakah rasul dan nabi masih ada? Ya, kalau Anda bicara soal jawatan, pertanyaan seperti itu akan muncul. Tapi kalau kita berbicara tentang fungsi eklesia, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, apakah rasul masih ada, apakah nabi masih ada, pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan langsung sirna dengan sendirinya. Ya. Berikutnya, Bapak Ibu, Anda bisa lihat lagi, ini pertemuan kita yang keempat pada tahun 2021 ya, yaitu pada 23 Mei 2021 kita membahas tentang gereja palsu. Ya, kita membahas tentang 5 fungsi dari eklesia palsu. Kalau tadi di 18 April kita membahas tentang 5 fungsi eklesia, di 23 Mei ini kita membahas tentang 5 fungsi eklesia palsu yang ternyata semuanya sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Firman Tuhan sudah menubuatkan loh, akan ada rasul-rasul palsu, utusan-utusan palsu, akan ada nabi-nabi palsu, akan ada pemberita-berita baik yang lain, akan ada gembala yang bukan gembala tapi adalah seorang upahan, dan akan ada pengajar palsu, itu pengajar-pengajar dongeng. Nah itu semua dibahas pada pertemuan yang 23 Mei ini. Jadi buat Bapak Ibu yang belum sempat mengikutinya atau miss saat itu, silakan mengikutinya di channel YouTube kami ya.
Eh, Cukup lama dari 23 Mei ke 20 Juli ya, bisa dibilang 2 bulan ya kalau Anda perhatikan ya, karena kami mengadakan kelas OBC yang kedua ya. Jadi setelah kelas OBC yang kedua selesai baru kami kembali mengadakan sesi sharing firman ya pada Selasa 20 Juli ini pada saat tanggal merah, dan ini membahas tentang berkat Tuhan yang sesungguhnya. Karena serigala-serigala itu selalu mengatakan berkat Tuhan itu, kalau bicara berkat Tuhan yang jasmani, mereka akan khotbah dari perjanjian lama. Begitu berbicara berkat Tuhan yang rohani gitu ya, mereka bicara dari perjanjian baru. Ya mereka sweet seenaknya aja, ya namanya juga serigala. Nah itu sebabnya seorang Bereans sudah men-sharingkan gitu ya kepada kita semua tentang berkat Tuhan yang sesungguhnya. Apa berkat Tuhan yang sesungguhnya? Itu semua dibahas pada pertemuan kali ini, ya. Nah, di hari yang sama, Bapak Ibu ya, kami nggak mengadakan meeting, tapi kami mengupload sebuah sharing pengajaran, begitu ya. Jadi ada 2 sesi yang kami tidak mengadakan meeting, tapi kami upload, gitu. Dan kami menguploadnya di End Time Elijah, ya. Jadi Elia akhir zaman. Ya, buat Anda-Anda yang mengetahui atau membaca bagaimana Elia yang pertama ya, Elia yang memang Elia yang di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 begitu ya, yang hidup di zamannya Ahab gitu. Bagaimana apa yang dia lakukan, sepak terjangnya seperti apa, pelayanan dia di hadapan Tuhan seperti apa gitu kan. Dan bagaimana Yohanes Pembaptis yang Yesus sendiri katakan bahwa dia adalah Elia yang akan datang itu. Dan di sesi sharing ini seorang Bereans membahasnya tentang Elia akhir zaman. Oke. Berikutnya tanggal 10 Agustus kembali kami mengupload sebuah sesi pengajaran gitu ya. Bolehkah anak Tuhan bercerai? Ya. Jadi buat Anda yang selama ini mempertanyakan boleh nggak sih anak Tuhan bercerai padahal mengalami KDRT, udah digebukin sampai skoliosis begitu ya, udah digebukin sampai bola matanya mau keluar. Bolehkah anak Tuhan bercerai? Nah, ini semua akan dijawab Bapak Ibu. Tenang saja, semuanya dijawab dengan metode firman mengartikan firman ya. Jadi bukannya penafsiran kami atau hikmat manusia, tidak, semuanya dengan metode firman mengartikan firman. So buat Anda yang ingin mendengar atau belum mendengar, ingin mengikuti, silakan Anda bisa ikuti sesi sharing ini ya. Nah, meeting berikutnya Bapak Ibu kita adakan pada saat hari kemerdekaan ya, 17 Agustus 2021, dan kita membahas sebuah tema skandalon. Ya, di mana kalau Anda membaca Alkitab bahasa Indonesia mengartikannya dengan kata murtad, penyesatan, tersandung, batu sandungan, begitu ya. Tetapi di mana semua bahasa aslinya adalah sama, skandalon. Nah, pada sesi sharing ini ya, Bereans akan membahas kata skandalon itu muncul di mana saja dan bagaimana benang merahnya, apa yang bisa kita pelajari dari skandalon supaya kita tidak tersandung, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak menjadi batu sandungan dan lain sebagainya. Kalau Anda ingin mengikutinya, silakan ya. Buat Anda yang mungkin saat itu miss atau nggak sempat mengikuti, silakan ya, Anda bisa mengikutinya di channel YouTube kami. Lebih lanjut Bapak Ibu, 5 hari setelahnya pada hari Minggu ya, kami mengadakan kembali meeting ya dengan tema lihat saja buahnya. Statement ini, kenapa kami menjadikan ini sebagai sebuah tema? Karena statement ini sering sekali digunakan oleh para pemimpin organisasi gereja besar ya. Dan kalau mereka ngajar asal-asalan, mereka udah salah ngajar gitu ya, lalu pengajaran mereka yang salah itu dikritik, mereka akan langsung berkata, lihat saja buahnya. Yang penting buahnya. Tuh buah saya banyak. Lihat saja buahnya, tuh buah saya banyak. Buktinya, you ngatain saya salah ngajar, tapi buktinya pengikut saya banyak. Sekali lagi, hati-hati kepada mereka yang banyak.
Ya, lihat saja buahnya. Ya, buat Anda yang ingin mengikuti kebenaran firman Tuhan, ya, kalau buahnya banyak gimana, Pak? Ya, silakan ikuti di channel YouTube kami. Oke, berikutnya Anda bisa lihat 2 minggu kemudian kami mengadakan pertemuan lagi ya dengan tema anomia ya, udah makin nyentrik begitu ya karena tema-temanya mulai pakai bahasa Greek gitu ya. Oh ya Bapak Ibu ya, ini semua yang sharing di Bereans ini adalah semuanya itu lulusan dari OBC ya, lulusan dari kelas online Bible course. Saya belum pernah ketemu mereka, saya nggak pernah lihat, belum pernah lah ketemu mereka secara fisik ya karena tahun 2021 tahun pandemi. Tapi kami dipertemukan karena kami sama-sama mencintai firman Tuhan. Anda bisa lihat di sini seorang Bereans membahas tentang anomia. Nah, anomia ini apa? Kalau Anda pernah baca, anomia itu paling terkenal itu ada di Matius 7 ayat yang ke-23. Ya. Kalau Anda pernah mengingat di Matius 7 ayat yang ke-22 di mana ada orang-orang yang di depan pintu sorga begitu ya, lalu membanggakan diri di depan Tuhan. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan melakukan banyak mujizat demi namamu juga? Tetapi mengapa di ayat yang ke-23 Tuhan berkata, aku tidak mengenal mereka. Aku tidak mengenal orang-orang yang bernubuat demi namaku. Aku tidak mengenal mereka yang mengadakan mujizat demi namaku. Aku tidak mengenal mereka yang bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku. Aku tidak kenal mereka. Bahkan Tuhan mengkategorikan mereka sebagai orang-orang yang mengerjakan anomia, mengerjakan kejahatan. Temukan jawabannya pada sesi sharing ini, ya. Berikutnya, Bapak Ibu Anda bisa lihat ya, seminggu setelah itu kami kembali mengadakan pertemuan di mana temanya adalah pseudos, yaitu dusta atau kepalsuan. Kenapa kami mengangkat tema ini, Bapak Ibu? Karena firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 44 berkata apa? Iblis adalah bapa semua pendusta. Iblis selalu berkata dusta sejak mulanya, dan iblis adalah bapa semua pendusta. Jadi, perhatikan baik-baik. Kalau Anda tidak menyampaikan aletheia, kalau Anda tidak menyampaikan firman yang adalah aletheia, that's it. Bapamu adalah iblis. Kenapa? Karena yang kamu sampaikan adalah dusta. Kalau Anda mau ikuti lengkapnya seperti apa, detailnya seperti apa, silakan ikuti sesi sharing ini. Ya. Berikutnya, Bapak Ibu Anda bisa lihat seminggu setelah itu kembali kami mengadakan meeting sesi sharing ya dengan tema Adikias ya. Anda bisa dapati ini di mana yang menjadi topik utama dalam Adikias ini adalah bagaimana doktrin Yesus. Doktrin Yesus itu berasal dari Tuhan. Anda bisa dapat ini dalam Yohanes 7 ayat yang ke-17 sampai ke-18. Doktrinku, pengajaranku ini berasal dari Tuhan. Ya. Dan Yesus berkata apa? Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, itu adalah kejahatan. Itu adalah Adikias. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ya. Jika Anda adalah orang-orang yang mengajarkan doktrin manusia, jika Anda adalah orang-orang yang mencintai doktrin manusia, Anda adalah orang-orang yang sedang melakukan kejahatan, ya, sedang melakukan Adikias. Jadi begini Bapak Ibu, jika Anda adalah orang-orang yang mengamin-aminkan pengajaran doktrin manusia yang tidak ada dalam firman Tuhan, itu sama saja Anda adalah orang-orang yang melakukan Adikias. Ya. Lebih detailnya Bapak Ibu Anda bisa ikuti sesi ini dalam channel YouTube kami, ya. Dan Bapak Ibu,
Ini pada tanggal 3 Oktober ya, pada tanggal 3 Oktober di mana kami mengadakan sebuah tema ya, sebuah pertemuan dengan tema yang bisa saya katakan sangat jarang diangkat, sangat jarang dibahas oleh organisasi gereja manapun. Sangat-sangat jarang. Bahkan hampir tidak pernah. Ya, kalau Anda nggak percaya, Anda silakan search aja di YouTube spiritual abuse. Abuse itu adalah pelecehan, spiritual itu adalah rohani. Spiritual abuse, pelecehan rohani. Ya. Saya yakin dan percaya jarang sekali atau bisa saya berani katakan hampir tidak pernah ada ya. Ada gereja-gereja yang atau organisasi-organisasi gereja atau bahkan organisasi-organisasi gereja besar yang berani mengangkat tema ini. Kenapa? Ya karena kalau mereka angkat tema seperti ini langsung ketahuan semua serigalanya siapa. Itu serigalanya ya mereka-mereka. Ya. Dan Bapak Ibu bukan Bereans kalau nggak berani melakukan hal-hal yang out of the box. Dan kami mengundang seorang spiritual abuse survivor, ya. Saya sebut saja namanya Ibu Weni, ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Weni yang bersedia untuk sharing di Bereans, menceritakan bagaimana dia mengalami pelecehan rohani, bagaimana dia bertahan mengalami pelecehan rohani tersebut, bagaimana dia menjalani saat dia menjalani pelecehan rohani tersebut, dan bagaimana dia bertahan, dan bagaimana sekarang hidupnya seperti apa after atau setelah mengalami pelecehan rohani tersebut, begitu ya. Dan Anda bisa ikuti sesi sharing ini ya. Karena saya sharing ini terbagi dalam 3 bagian, di mana yang pertama Anda bisa lihat seorang Bereans Watchman membahas spiritual abuse dari sisi firman Tuhan. Tentu saja kita akan membahas firman Tuhan terlebih dahulu. Baru setelah itu ada kesaksian dari Ibu Weni, dan setelah itu ada bagian penutup, begitu ya, closing statement. Oke? So buat Bapak Ibu yang mungkin miss saat itu atau belum mengikuti, please welcome untuk mengikutinya ya. Silakan di channel YouTube kami. Dan 2 minggu setelah itu kembali kami mengadakan meeting ya dengan pembicaranya semua dari lulusan online Bible course ya. Anda bisa lihat tema kita adalah murid Yesus ya Bapak Ibu ya. Kenapa kami mengangkat tema ini? Karena banyak gitu ya, banyak organisasi gereja di luar sana yang punya program pemuritan gitu ya. Tapi setelah dilihat lebih jelas ternyata mereka memuridkan orang-orang untuk menjadi murid organisasi gereja mereka. Jadi pemuritan di gereja A, ya tujuan pemuritan tersebut adalah memuridkan orang-orang untuk menjadi murid organisasi gereja mereka, gereja A. Organisasi gereja B memuridkan orang-orang untuk menjadi murid dari organisasi gereja B. Begitu pula seterusnya dengan organisasi gereja C, organisasi gereja D, organisasi gereja E, dan seterusnya. Seorang Bereans membahas dengan jelas, mengkomparasi dengan jelas kriteria murid organisasi gereja dengan kriteria murid Yesus yang tertulis dalam firman Tuhan. Kualifikasinya semuanya dikomparasi dengan sangat-sangat jelas. Buat Anda yang belum mengikuti, silakan ya. Dan berikutnya Bapak Ibu, kita sampai di menghakimi ya. Jadi karena sering sekali yang saya dengar, bolehkah kita menghakimi? Mayoritas orang-orang berkata tidak boleh menghakimi, tapi orang-orang yang berkata tidak boleh menghakimi biasanya adalah serigala-serigala yang berkata bahwa tidak boleh menghakimi gitu ya. Penghakiman itu haknya Tuhan gitu ya. Dan
Daud saja tidak menjamah Saul, orang yang diurapi Tuhan, ya. Propaganda-propaganda seperti itulah yang diangkat oleh para serigala-serigala supaya ketika mereka salah ngajar, ketika mereka berzina, ketika mereka bawa lari uang gereja, jemaat tidak boleh menghakimi mereka. Ya. Dan Bereans akan membahasnya semua sesuai dengan firman Tuhan. So, please enjoy. Kalau Anda belum mengikutinya, silakan ikuti, ya. Berikutnya Anda bisa lihat lagi ya, pada tanggal 7 November ya, kami Bereans kembali mengadakan meeting dengan tema siapa para penghujat Roh Kudus. Kenapa kami mengangkat tema ini? Karena penghujat Roh Kudus ini punya dosa yang tidak dapat diampuni, gitu ya. Ini cukup menarik karena kalau Anda cari di YouTube, gitu ya, semua pengajaran akan mengajarkan dan menyamakan bahwa penghujat Roh Kudus adalah orang-orang yang menolak Yesus Kristus. Ya. Namun saya mau pesan satu hal, Bapak Ibu ya, ketika sebelum Anda mengikuti sesi sharing firman Tuhan ini, saya mau sedikit menggelitik otak Anda atau nalar Anda ya. Saya harap Anda bisa membedakan antara menolak Yesus dengan menghujat Yesus. Anda nggak bisa menyamakan menolak Yesus adalah menghujat Yesus. Menolak karya Roh Kudus dengan menghujat Roh Kudus itu adalah hal yang berbeda. Bahasa Indonesianya aja beda, bahasa Greeknya juga beda. Ya, so buat Anda yang ingin mengetahui siapa itu para penghujat Roh Kudus dan mengapa mereka tidak dapat diampuni, silakan ikuti sesi sharing yang sudah ada ini. Ya. Dan Bapak Ibu, kita sampai di serial Matius 25 di mana kita akan membahas Matius 25 secara keseluruhan ya, secara satu pasal, dan kita membaginya dalam 3 kali pertemuan. So Anda bisa lihat di mana pertemuan yang pada bagian yang pertama ya, ayat yang 1 sampai ke 13, kita membahas tentang 5 garis bijaksana dan 5 garis bodoh. Ya, di mana kalau Anda membaca dari Matius pasal yang ke-7, itu jelas sekali Matius 7 ayat yang ke-24, 25, 26 dan 27, di sana sebenarnya sudah dijelaskan perbedaan antara bijaksana dan bodoh, gitu ya. Dan di Matius 25 ayat bijaksana dan bodoh itu ditarik garis perbedaannya dengan membawa minyak atau tidak. Ya. Silakan ikuti Bapak Ibu. Berikutnya kita membahas sebuah tema yang seringkali orang sebut perumpamaan talenta dari Matius 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30 ya. Orang saya nggak tahu dari abad keberapa orang udah sebut ini adalah perumpamaan talenta begitu ya. Dan Bereans membreak pemahaman tersebut dan menyampaikan kebenaran yang sejati dengan mengatakan bahwa ini semua adalah perumpamaan kepemilikan tuannya. Ya. Seperti apa perumpamaan ini dilihat dari sudut pandang firman, mengartikan firman. Ya. Mengapa ada hamba yang menerima kepemilikan tuannya sebanyak 1 talenta itu mengubur kepemilikan tuannya? Dan dikatakan dia adalah hamba yang jahat dan malas. Temukan jawabannya di dalam sesi sharing kali ini. Ya. Dan kita sampai di akhir, Bapak Ibu, Anda bisa lihat ini adalah pertemuan kita yang terakhir di tahun 2021 pada Minggu 19 Desember ya. Dan ini adalah sebuah pesan Natal yang kami angkat begitu ya, bahwa ini adalah saudara Yesus yang paling hina. Ya. Ini adalah perumpamaan kambing dan domba, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda lihat dengan jelas, ini adalah perumpamaan yang ke-7 dari 7 perumpamaan yang Yesus sampaikan di Bukit Zaitun.
sebelum dia naik ke kayu salib, dari Matius 24 ayat yang ke-32 sampai dengan Matius 25 ya ayat yang ke-46. Itu ada 7 perumpamaan, dan ini adalah perumpamaan yang ke-7 tentang perumpamaan kambing dan domba. Dan dalam perumpamaan ini, Anda sebagai kambing atau domba, Anda ada di kiri atau kanan Yesus saat Anak Manusia datang kedua kalinya. Itu berdasarkan kepada apa yang Anda lakukan kepada saudara Yesus yang paling hina. Siapa itu saudara Yesus? Siapa itu yang paling hina? Siapa itu saudara Yesus yang paling hina? Silahkan temukan jawabannya di dalam sesi sharing ini. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, Anda bisa lihat di sini ya. Berean Watchman ini adalah kelompok atau komunitas para pembelajar firman yang bisa saya katakan memiliki semangat orang-orang Yahudi di kota Berea yang seperti tertulis dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11. Jadi di mana firman Tuhan menuliskan dengan jelas bahwa orang-orang Yahudi di kota Berea itu, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki semuanya itu apakah benar demikian. Jadi semangat inilah yang ingin selalu kami angkat, selalu kami miliki begitu ya dalam setiap pertemuan kami dan juga dalam ketika kami mempelajari firman Tuhan. Kenapa? Karena kami rindu untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan bagaimana Tuhan Yesus Kristus memperkenalkan dirinya, bukan dengan cara-cara manusia memperkenalkan Tuhan. Jadi begini Bapak Ibu, tidak menutup kemungkinan ya, saya harus katakan tidak menutup kemungkinan bahwa pengenalan kami akan firman Tuhan itu belum sempurna. Itu sebabnya di setiap akhir sharing firman kebenaran, Anda bisa cek ya, Anda bisa cek di semua sesi sharing yang kami adakan. Di setiap akhir sharing firman kebenaran, kami akan selalu membuka ruang tanya jawab untuk Anda berdiskusi, untuk Anda, buat Anda yang mungkin nggak setuju atau ingin menyanggah. Kita buka, kita ada kesempatan tersebut di setiap akhir sesi sharing tersebut ya. Kenapa itu kami lakukan? Supaya ya Anda punya ruang untuk bertanya apa yang menjadi dasar pemaparan kami. Jika menurut Anda yang menjadi dasar pemaparan kami itu mungkin kurang kuat atau kurang jelas begitu ya, Anda juga dapat menyanggah bila Anda dibukakan pengertian yang lain. Tapi syaratnya satu Bapak Ibu, ya, jelas syaratnya satu, yang Anda kemukakan atau yang Anda sampaikan itu semuanya harus berdasarkan firman kebenaran. Ya, kalau dalam bahasa sehari-hari, apa yang Anda sanggah atau apa yang Anda kemukakan itu harus ada dalam Alkitab, harus ada dalam firman Tuhan, dan bukan berdasarkan asumsi manusia. Dan ketika berdiskusi atau bertanya jawab, kami tidak akan pernah meminta Anda untuk atau misalnya bertanya kepada Anda udah baca belum buku karangan si A, Anda udah baca belum buku karangan si B, Anda udah baca belum buku karangan si C. Enggak, kami nggak akan seperti itu ya. Kenapa? Karena kami hanya akan berdiskusi firman Tuhan dan hanya firman Tuhan saja ya. Jadi kasarnya begini Bapak Ibu, kami tidak memberi kesempatan kepada firman yang lain mengkhamiri domba-domba Kristus. Nah, itu biar lebih jelas ya. Sekalipun ya, perhatikan baik-baik, sekalipun firman yang lain tersebut disampaikan oleh para pengkhotbah terkenal yang memiliki tingkat popularitas yang tinggi dan pengikut yang sangat banyak, atau juga orang-orang yang memiliki gelar sinodal ataupun dia pengajar STT begitu ya. Selama apa yang dia sampaikan tidak dalam firman Tuhan, selama apa yang mereka sampaikan tidak ada dalam firman Tuhan, kami nggak akan terima itu. Ya, itu sebabnya yang menjadi alasan dari Bereans Watchman untuk selalu punya sesi ruang tanya jawab di akhir sharing firman kebenaran, ya, supaya Anda punya ruang untuk bertanya, berargumentasi ataupun berdiskusi tentang firman kebenaran yang kami sampaikan. Anda bisa lihat di tahun 2021 Bapak Ibu, kita memang menyingkapkan gitu ya
ciri-ciri serigala dan ciri-ciri nabi palsu, dan dari situ terlihat jelas siapa saja nabi-nabi palsunya. Anda bisa lihat ya. Saya ingatkan Bapak Ibu, serigala-serigala itu bekerja sama dengan ular ya, karena memang ular itu adalah iblis, dan iblis itu adalah bapak segala pendusta. Dan nabi-nabi palsu itu ya namanya juga nabi-nabi palsu. Serigala-serigala ya dia akan menyampaikan firman yang lain ya, yang tidak sesuai dengan firman yang palsu, tapi mereka kan bilang ini perkataan Tuhan tentunya. Ya nggak mungkin dong. Masa dia bilang ini bukan firman Tuhan, masa dia ngomong begitu? Itu mah kelihatan banget palsunya, nggak mungkin. Dia akan bilang ini firman Tuhan, ini firman Tuhan, ini firman Tuhan, tapi begitu diuji gitu ya, kalau tadi Anda ingat slide-nya gitu ya, begitu dilihat pakai lensa firman, nggak ada. Ya, ini saya ingatkan Bapak Ibu karena semua serigala itu bapaknya adalah iblis, tapi ada serigala yang memang pelayanannya seorang diri. Ya, ada serigala yang memang pelayanannya seorang diri. Ada juga yang pelayanannya berpasangan, suami istri ya. Ya padahal serigala juga gitu ya, sama-sama serigala. Ya. Ada juga serigala, ya serigalanya memang udah menyiapkan anak-anaknya, ya, anak-anak serigala dari kecil gitu ya, anak-anak serigalanya udah disiapkan supaya saat besar udah dikenal oleh jemaat-jemaat gitu ya. Jadi memang udah disiapkan dari kecil untuk menjadi serigala di kemudian hari, ya. Nah ini Bapak Ibu, ya serigala-serigala remajanya begitu ya, dari saat muda, saat usia remaja mereka mungkin udah pegang divisi youth, divisi anak-anak begitu ya. Mereka udah dipercayakan untuk menyesatkan domba-domba dari sejak masa mudanya ya. Nah, kalau yang ini lebih luar biasa lagi ya Bapak Ibu, ini keluarga serigala. Jadi dari engkongnya sampai anak-anaknya, omnya, tantenya, keponakannya, cucu-cucunya, semuanya serigala. Ya, dari engkongnya sampai cucunya, ponakannya, apa semua, om, tantenya, anaknya, semua serigala. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya ingatkan saja Bapak Ibu ya. Jadi serigala itu banyak tampilannya, dan makin kesini saya perhatikan makin apa ya, penipuannya makin hebat, karena yang digunakan adalah orang-orang yang serigala-serigala yang apa ya, orang-orang yang bisa dibilang masih muda dan bahkan penampilannya menarik. Kalau yang cowok yang ganteng gitu ya, kalau cewek yang cantik begitu ya, kalau ya jadi terus pinter ngomong, pinter memotivasi gitu ya. Itu yang seperti itu Bapak Ibu ya, yang tampil di mimbar ya. Saya jadi kalau yang model begitu saya jadi ingat ada serial sinetron zaman ya belum lama ini ya, yang dengan judul adalah Ganteng-Ganteng Serigala gitu. Ya. Karena memang yang dipilih untuk menjadi serigala berpakaian domba ini adalah ya sosok-sosok yang memang anak muda ganteng, anak muda cantik gitu ya, pakaiannya modis, dan bahkan kalau yang perempuan itu bisa pakaiannya setiap minggu itu memang di endorse dari butik-butik tertentu begitu ya. Jadi pesan saya hati-hati aja Bapak Ibu ya. Kalau Anda memang domba, hati-hati. Jangan sampai Anda menyusu kepada serigala. Ya, ini pesan saya Bapak Ibu ya. Kalau Anda memang domba ya memang Anda harus datang kepada gembala yang baik itu ya, karena dia akan membimbing Anda ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang begitu ya. Jadi bukan Anda nyusu sama serigala dan Anda merasa saya domba, dan bahkan Anda memandang semua pemimpin itu adalah domba begitu ya, adalah gembala Anda. Hati-hati. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, Bapak Ibu. Ya. Nah, ada juga Bapak Ibu yang bahkan udah bukan serigala berpakaian domba lagi. Ini benar-benar udah siluman serigala gitu ya. Tapi siluman serigala ini pun masih banyak loh pengikutnya gitu ya. Bener-bener udah bukan
serigala berpakaian domba lagi gitu ya, tapi udah benar-benar dia itu udah siluman serigala gitu ya. Tapi udah begitu aja masih banyak pengikutnya, ya. So, Bapak Ibu, saya sudah mau selesai dan saya mau mengingatkan tahun 2021 sudah berakhir, ya, sudah berakhir. Tahun corona bisa dikatakan ya sudah berakhir, ya sebentar lagi akan berakhir. Saya nggak tahu kalau misalnya tahun 2022 ternyata meledak lagi, ada varian baru lagi, saya nggak tahu ya. Tapi saya mau ingatkan ya, ini abis corona, abis covid ya, organisasi gereja, bisnis gereja, industri gereja ini mesinnya mulai gerak lagi nih, ya, mulai diputar lagi, mulai dipanasin lagi. Ya, udah mulai bisa ketemu offline gitu ya, udah bisa jadi kalau mau minta uang, mau minta persembahan, udah nggak perlu dari iklan berjalan gitu ya, udah nggak perlu pakai scan barcode, Anda udah bisa langsung ngasih di tempat ya, udah kembali nih ya, bisnis gereja udah mulai putar lagi, udah mulai jalan lagi. So pesan saya satu, Bapak Ibu, serigala-serigala yang habis kena COVID ini, yang kena COVID bukan dirinya, ya mungkin juga ada serigala yang kena COVID, tapi yang saya mau lebih tepatnya adalah bisnisnya kena COVID, ya, kantongnya kena COVID, ya, rekeningnya kena COVID sampai hutang miliaran ke bank, begitu ya. Jadi mereka ini saatnya mereka mulai keluar lagi dari liangnya, dan ini saatnya mereka mulai menyerang lagi. Dan perlu saya ingatkan, makanan yang paling empuk bagi serigala-serigala lapar itu adalah daging domba. Ya, ini pesan saya, Bapak Ibu. Ini pesan saya, ya. Saya nggak akan mengatasnamakan Tuhan. Ini pesan saya, ya. Jadi serigala-serigala lapar, makanan yang paling empuk buat serigala-serigala lapar adalah daging domba. Ya. So, bijaksanalah Bapak Ibu menghadapi tahun 2022, ya. Sekali lagi saya ucapkan Happy New Year 2022 Berean Swartzman. Saya dan Pak Suwanda dan juga atas nama Berean Swartzman kami mengucapkan Happy New Year untuk Bapak Ibu semua yang mendengarkan Kaleidoskop ini, ya. Dan saya harap Anda bisa ingat baik-baik, Bapak Ibu, tahun 2022 tidak akan menjadi lebih baik seperti yang dikatakan oleh orang-orang, tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu semua karena firman Tuhan sudah mengatakan hari-hari ini adalah jahat. Jadi hari-hari yang jahat menanti kita di depan dengan tangan yang terbuka lebar. Ya, hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar, masa yang sukar menanti kita di depan dengan tangan yang terbuka lebar. So, Bapak Ibu, saya akan ingatkan Bapak Ibu semua untuk menghadapi tahun 2022. Pastikan Anda adalah orang yang beriman, percaya, dan setia sampai mati. Oke? Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu semua.